Kisah miris Bung Tomo di penjara zaman Orba. Bung Tomo, seorang pahlawan, ternyata pernah dipenjarakan oleh Soeharto. Orator yang membakar semangat are-are dalam pertempuran Surabaya yang bersejarah itu dibui karena memprotes pembangunan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Ceritanya begini, pada tahun 1978 itu, Siti Hartinah, istri mantan Presiden Soeharto atau Ibu Tin, sedang sibuk merancang pembangunan TMII. Bung Tomo mendapat informasi bahwa Bu Tin meminta para pengusaha memberikan 10% keuntungan usahanya untuk membangun TMII. Lalu Bung Tomo menyampaikan informasi itu dan mengkritik pembangunan TMII itu dalam setiap pidatonya. Pada tanggal 11 April 1978, Bung Tomo pun ditangkap dengan tuduhan melakukan tindakan subversif. Ia dikerangkeng tanpa proses pengadilan di penjara Nirbaya Pondok Gede. Turut mendekam dalam jeruji di sana pakar hukum tata negara Ismail Suni yang juga dikenal kritis terhadap Orde Baru. Ibu Tin dan Pak Soeharto sepertinya tersinggung dan menangkap Bung Tomo, kata Sulistina, istri Bung Tomo saat ditemui Detikcom. Kritik Bung Tomo terhadap Soeharto sejatinya bukan cuma soal TMII saja. Sebelumnya ia mengkritik keras peran asisten pribadi Ali Murtopo dan Sujono Humardani dan keluarga Presiden Soeharto. Juga praktek cukongisme sebagai realisasi nepotisme melalui peran ekonomi yang berlebihan dari pengusaha non-pribumi. Menjelang Hari Pahlawan 1972, majalah Panji Masyarakat nomor 855 tahun ke-13 memuat wawancara dengan Bung Tomo dengan judul Bung Tomo menggugat pengorbanan pahlawan kemerdekaan dan semangat 10 November 1945 telah dikhianati. Artikel ini berisi kritikan Bung Tomo kepada Presiden Soeharto, Gubernur Ali Sadikin, dan Bulog yang seolah-olah menganakmaskan etnis Tionghoa. Gara-gara TMII, Bung Tomo harus mendekam di dalam tahanan selama 1 tahun, dari tahun 1978 hingga 1979. Sulistina tentu saja tidak terima sang suami diperlakukan secara tidak adil oleh rezim Soeharto. Perempuan yang pada saat Perang Kemerdekaan itu ikut aktif dalam Palang Merah Indonesia atau PMI, marah-marah dan mengirim surat protes kepada Soeharto. Dalam surat yang ditulis 6 Juli 1978 itu, Sulistina menulis, orang yang sudah mempertaruhkan jiwa raganya untuk mempertahankan kemerdekaan negaranya tidak mungkin mengkhianati bangsanya sendiri. Bung Tomo memang telah mempertaruhkan jiwa raganya untuk Indonesia. Jasanya sedemikian besar. Pidato Bung Tomo dengan pekikan khas Allahu Akbar yang disiarkan di radio-radio menjadi energi yang menggerakkan are-are Surabaya melawan Belanda yang ingin menjajah kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertempuran Surabaya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan setiap 10 November tidak bisa dilepaskan dari peran Bung Tomo. Nyatanya tuduhan yang ditujukan kepada Bung Tomo dengan memenjarakan selama 1 tahun tidak terbukti. Kisah nenek yang kini berusia 90 tahun itu. Keluar dari penjara, Bung Tomo tidak sungkan langsung menunjukkan rasa cintanya pada Sulistina. Beliau langsung memeluk dan menggendong saya di depan umum di kantor kejaksaan. Begitu ungkap Sulistina. Tentang pemenjaraan dirinya, Bung Tomo menganggap sebagai resiko perjuangan. Resiko seorang angkatan 45 yang ingin membela nama baik angkatan 45-nya dan ingin membela nama baik TNI yang ia ikut mendirikannya. Ia tidak mendendam. Untuk semua itu, untuk tanah air tiada pengorbanan yang terlalu besar. Itulah pendirian saya, tulisnya dalam buku Romantisme Bung Karno, kumpulan surat dan dokumen pribadi pejuang revolusi kemerdekaan yang diterbitkan Yayasan Bung Tomo 2006 lalu. Kepada Pangkop Kamtib Laksamana Sudomo dan Jaksa Agung Ali Said, Bung Tomo pernah menulis surat terkait penahanannya. Ia berjanji bila sudah keluar dari tempat dirinya ditahan, baik bila dibebaskan sama sekali atau dalam status tahanan luar, saya tidak akan berbicara lagi mengenai hal-hal yang sensitif dan dapat memperkeruh suasana. Misalnya perihal Presiden RI sekarang ini. Demikian ungkapnya. Sekeluar dari penjara setahun kemudian, Bung Tomo terbukti telah mencurahkan perhatiannya untuk merawat dan mendidik keempat anaknya. Pada 7 Oktober 1981, Bung Tomo meninggal dunia saat tengah menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Arab Saudi.
Selamat jalan, pahlawanku.